Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Dialektika Jurnal PKSPD dengan tajuk PDAM sebagai tong sampah dan manajemen sampah. Ini salah satu fakta konkretnya. Pada perbincangan kali ini atau dialektika pada pertemuan ini, saya kedatangan salah satu pelanggan PDAM yang dirugikan. Sebelah kiri saya Bapak Wasta yang nanti akan bicara panjang lebar kronologisnya, dan di sebelah kanan saya Pak Tosin, pengamat dan sekaligus sebagai jurnalis yang ikut menemani Pak Wasta di dalam persoalan PDAM yang masih menjadi tong sampah. Untuk itu saya ingin minta Pak Wasta ya, apa yang jadi masalah, kemudian cerita kronologisnya yang sampean keberatan dengan PDAM. Ya, pertama saya tuh keberatan terkait masalah tagihan, Pak. Karena saya pengguna Sebagai pelanggan pelanggan. air PDAM. Nah, konon katanya saya biasa nyetor per bulannya itu ya kurang lebih lah 200, paling tinggi juga 250. Tidak pernah ada hajatan ataupun airnya peranya tidak ditutup. Ya, tidak pernah lah. Tidak pernah. Kadang-kadang hilap sedikit mah wajar lah, tapi nggak seberapa. Nah, setelah itu kemana Pak Wasta komplain atau melaporkannya? Ya, berawal dari saya Tagihan. tagihan yang biasa saya setor itu di desa saya sendiri itu, Pak. Berapa sebulan? Namanya Pak Bidin. Biasanya itu ya 150, ada yang 120. Itu variatif lah. Ya, setelah sekarang. Nah, saat sekarang saya tuh mau bayar di bulan Mei. Dan iya, di bulan Mei itu tiba-tiba muncul lah yang biasa paling tinggi 250, muncullah nilai 750 sekian. Sehingga saya merasa keberatan. Cuma pelanggan yang saya setor di situ dia mengatakan karena munculnya nilai yang 700 sekian itu, Pak Bidin mengatakan ya udah Pak Wasta jangan dulu disetorin di sini. Kalau Pak Wasta keberatan konsultasi dulu atau tanya aja ke unit arahan. Arahan. Iya. Ketemu kepala unit. Nah, di saat itu tidak ketemu. Ketemunya juga sama staf-stafnya di situ tuh. Apa penjelasan dari staf ya kemungkinan Pak saya cek dulu. Bocor atau tidak? Ya, bocor atau tidak. Kemungkinan Pak Wasta ada kebocoran. Saya jawab kalau dulu iya. Tahun-tahun sebelumnya tuh. Tapi tetap saja pembayaran itu senilainya kurang lebih 200 lah. Nah, sekarang setelah dicek ternyata ada titik atau di krannya itu kan ada kran meter, ya, belum masuk ke dalam. Belum. Di kran meternya itu ada tetes-tetes. Ya, sehingga tolong Pak Wasta ini diganti karena itunya tuh selalu berputar kilometernya. Sehingga digantilah. Nah, terus ya selama diganti ini mah diambil sikatnya ya, selama diganti minta berapa meteran itu? Berawal dia minta 180. Nah, itu padahal kan kenapa Pak Wasta sebagai pelanggan tidak mau? Itu kan tanggung jawab PDAM. Saya karena saya belum memahami, jadi diarahkan dia tuh nanti dari saya ada Pak, cuma nanti 180. Jadi beli dua. Cuma dia diarahkan lagi sudah kalau itu Pak Wasta. Nah, beli aja di online. Yang mereknya sama. Berapa di online? Di online itu kalau nggak salah 98. 98.000. Beli di PDAM dengan merek yang sama 180. Oh ya, luar biasa. Nah, setelah itu saya dapat online dan saya kan mengadu karena saya tidak bisa untuk memasangnya. Saya ngasih tahu sama orang PDAM. Sehingga orang PDAM itu datanglah. Nah, jadi fisikanya itu karena dia itu ada kesibukan lain, nanti puasa orang PDAM juga ke situ. Tim-tim kita kayak gitu Pak. Sehingga alhamdulillah dipasang. Nah, itu dengan alasan
seketika membengkak itu pasti tentunya ada kebocoran atau apa, dicek lah situ, sehingga oke lah diturutin saya tuh beli itu, dibetulin. Cuma saya mau bayar juga masih nanti, saya pengen tahu dulu. Ya, data yang sebenarnya. Iya, jelang beberapa hari atau 10 atau setengah bulan lamanya, saya mau bayar lagi nih, mau cek saya bayar lagi. Yang semula 750 sekian, nah timbullah saya datang ke unit lagi nih, bayar ke sana mau bayar, tiba-tiba nanya bayar nih, Pak saya mau bayar nih sih, ya walaupun gimana juga saya ada kewajiban. Ternyata muncullah yang 1 jutanya tuh Pak, 1.750 sekian, sehingga saya keberatan Pak. Jadi 1.700.000 sekian itu bulan Mei saja. Mei dan Juni. Juninya berapa? Yaitu muncul yang satu berapa tuh ya? Yang 1 juta itu, yang berawal dari 750, sekian. Coba data yang benar berapa? Juni tagihannya berapa? Juni tagihan menurut unit itu 969. Juni itu 969.217. Iya. Mei 777.882. Totalnya adalah 1.747.049. Itu yang keberatan. Itu yang keberatan dari unit Pak. Kemudian tidak selesai di unit, kantor pusat. Nah, terus saya ketemu dulu sama kepala unit atau ke humas, menyampaikan bahwa itu bukan kebijakan saya, kebijakannya ada di unit. Bilang apa ya? Sistem di unit. Iya, Pak. Kalau untuk kebijakan itu tidak ada, karena sistem itu tidak bisa diutak-atik, tidak bisa dirubah. Ya kalau sistemnya buruk, sistemnya sampah, salah input ya pasti salah lah datanya. Jadi bukan berarti sistem itu tidak bisa dirubah. Tergantung inputnya, tergantung desain sistemnya. Kalau desain sistemnya dengan profesional, ya kan tidak acak-acakan, tidak akan salah. Tapi kalau inputnya salah. Oke, itu penjelasannya sistem tidak boleh tidak bisa dikotak-atik. Itu namanya sistem sampah itu. Ya, jadi sistem itu bisa dirubah juga kalau memang kurang sempurna. Nah sekarang setelah dari cabang kantor pusat, sehingga saya tuh ikut menuruti Pak Kanit atau kepala unit bahwasanya udahlah ada kebijakan dari saya nih. Nah karena sistem itu tidak bisa dirubah, maka yang sudah muncul di sistem itu bahwasan nanti dicicil gitu, atau diansur. Solusinya dicicil. Iya dicicil. Nah selama senilai segitu tuh katakanlah mencapai kurang lebih 2 juta lah. Karena nanti saya bantu kebijakan dari saya. Ini uang saya pribadi loh Pak. Oh hebat amat. Dari kepala unit? Iya itu dari kepala unit. Senilai 400 nanti artinya pewasta nyetornya di sini. Tuh. Berarti kepala unit PDAM dermawan? Ya. Nggak suka ganti biar dari uang kocek pribadi. Mana ada tuh di negeri ada tuh. Nah. Ya jadi gimana? Ya lanjut. Ya itu Pak. Jadi saya oke lah. Saya itu masih turuti Pak. Karena saya kalau memang itu benar. Nah saya turutin dan akhirnya dengan bicaranya Pak Kadis seperti itu, saya turutin nanti besok harinya. Saya datang ke situ. Kata saya Pak, bisa nggak saya nyetornya di langganan saya yang biasa? Ya harus di sini dong. Kayak gitu kan ada bicara dari saya juga. Karena ada diskon uang pribadi. Iya. Setelah tidak puas ke kantor pusat. Ya, sementara saya bayar dulu di situ, Pak. Bayar dulu. Saya turutin. Mau saya cicil nih. Iya. Nah, cuma saya datang ke situ. Ditolaklah oleh staf-stafnya. Harus 1.700.000. Enggak, ada gini, dia bilang nanti dulu nyetornya karena ini belum saya ajukan ke sana. Dan alasan seperti itu. Cuma karena rasa was-wasnya saya itu kan bawa uang nih 500.000 nih untuk nyicil itu. Karena was-was saya, jadi saya itu sudahlah kalau enggak diterima di situ saya keluar nemuin teman-teman juga. Nemuin teman-teman dan akhirnya ada titik temu. Teman tuh menanyakan kamu tuh kayaknya wajahnya enggak seperti biasa. Ada problem apa sih? Oh ini Pak saya tuh lagi ini mikirin
untuk PDAM. bayar PDAM nih. Rasanya saya tuh pembengkakan ini tuh rasa keberatan. Ya, tidak Nah, rasional. akhirnya udah sini nomor pelanggannya berapa, cek saya bantu. Adalah seorang teman yang bantu saya. Akhirnya, oh Pak Wasta, kok bisanya sampai segitu katanya. Saya nggak kurang paham seperti itu ya. Teman saya memberikan pengarahan, yaudah kalau di Pak Wasta, coba saya cek dulu. Kantor pusat. Enggak, di teman saya tuh di aplikasi. Aplikasi kalau nggak salah tuh Banyu Digital. Iya, berarti kan data kantor pusat tuh. Iya. Nah, ternyata saya kan kurang yakin nih, bener apa enggak sih? Iya, keluarlah data dari teman. Iya, bener apa enggak sih? Ya, lebih yakinnya kata teman saya tuh. Kamu kalau bawa uang ayo datangin aja. Ya, jadi hasil teman Pak Wasta print out-nya data dari kantor pusat berapa? Ya, data dari kantor pusat berikut langsung saya bayar itu senilai 420 itu 2 bulan. Kurang lebih itu tuh sebetulnya nggak nyampe juga sih. Karena 209.640 ya kan pada bulan Ya, Mei juga sama. Ya. Ya, jadi sekitar 420 lah. 420 ya. Itu data print out-an dari website PDAM. Bukan di cabang. Bukan. Cabang. Pak Wasta belum percaya kan lalu ke kantor pusat untuk menguji data ini benar atau tidak. Ini udah langsung di pusat, Pak. Ya, langsung di Indramayu nih. Bayar. Selesai kan ini. Keluarlah nilai yang 420. Sehingga bahan pertanyaan saya kok enggak sama nih katanya. Katanya sistem nggak bisa diutak-atik atau nggak bisa berubah yang mana nih. yang manipulasi? Ini yang jadi masalah. Mana ini yang benar? Jawabannya apa yang benar yang salah? Ya, sistem itu berbeda angkanya oleh pihak PDAM, yang mana yang dianggap benar? Ya kalau sependapat saya yang ini yang dibayar. Ya, yang sudah dibayar. Oke, Pak Wasta ke PDAM diantar oleh siapa? Oleh Pak Tosi. Ya. Ketemu dengan siapa? Pak Tosi. Coba cerita. Iya. Ya, pertama ketemu siapa? Pertama dengan apa? Manajer Humas. Ya, apa? Sebelum saya bertemu dengan Direktur Utama PDAM Indramayu, Bapak Nurpan, saya sempat WA juga komunikasi. Sedikit saya potong dulu. Ya. Itu nanti kata si ininya berawalnya tuh nanti Pak Wasta kalau udah diajuin nanti saya kabarin. Seperti itu. Tiba-tiba saya udah bayar baru dia ngabarin. Seperti itu tuh. Oke. Ya. Lanjut Pak. Intinya singkat saja Pak. Ya. Memang kronologis kejadian itu sudah dipaparkan sama Pak Wasta. Karena saking penasarannya, sekalipun ini tanda bukti yang sudah dibayar ya. Ini tanda bukti seperti yang sudah dibayar tuh. Yang ini. Ya, yang kecil. 200. Saya juga tanya ke Humas juga, ini kan pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh PDAM. Betul, ini sudah bisa. Saya pertanyakan, ini perincian ini yang tadi disampaikan Pak Wasta sampai 1.747 sekian, yang 2 bulan itu, kan dasarnya dari mana? Gitu. Sempat juga saya menghadap ke Pak Dirut. Pak Dirut menyampaikan dengan adanya seperti ini nih, perbedaan yang dikeluarkan oleh unit arahan dan yang sudah dibayar di cabang Indramayu, Pak Wasta nih. Kalau dari unit arahan kan sejumlah 2 bulan itu kan 1.747 sekian. Kenyataannya setelah melihat di aplikasi tagihan website PDAM, ternyata munculnya cuma 420 2 bulan nih. Ya, bulan Mei dan bulan Juni. Kan gitu. Nah, itu ada buktinya ada. Setelah saya menghadap Pak Nurpan saat itu menyampaikan ke saya, Pak. Nurpannya apa? Dirut? Pak Dirut. Ya, Pak Dirut PDAM. SEMSI. Ya, saya jabatannya nggak tahu. Dirut PDAM Tirta Daura. Ayo, iya. Pak Nurpan setelah saya sampaikan, tapi sebelum saya menyampaikan, ini Pak Wasta sebagai pelanggan menyampaikan, Pak, ini kejadian seperti ini seperti apa sih, kok berbeda kan? Memang saya juga tanyakan seperti itu kan begitu. Karena saya dari awal menyaksikan Pak Wasta datang ke unit arah, menyaksikan Pak Wasta datang ke nemuin Pak Dirut Nurpan juga menyaksikan ada saya, ada Pak Nurpan saat itu sih pertama kali menyampaikan beliau itu sedang ada transisi, dia bilang seperti itu kan gitu. Tapi kan
transisi juga kan tidak dibahas secara mendalam. Apa hubungannya transisi? Jadi Nurpan kan begini, juga setahun. iya, karena menurut pandangan Pak Nurpan saat itu, box yang kran meteran itu katanya masih produk lama, Pak. Bukan produk yang baru. Ya, harusnya segera diganti. Iya, maintenance pas saya menjadi tanggung tanya, jawab sekarang kan PDAM. produk yang barunya itu sudah Belum ada. dijalankan belum? Ya. Sedang berjalan kan begitu. berjalan. Tapi kan bertahap ya Pak, tidak semuanya juga masyarakat diganti semua, bertahap. Saya tadinya meminta itu yang baru seperti apa kan Ya. gitu. Saya ingin lihat kan begitu. Singkat cerita, kembali lagi ke persoalan ini. Ya sudah, kalau ini berbeda, hasil perintilan penggunaan ubikasi yang dikeluarkan oleh unit arahan dan kantor pusat, iya, dan bukti pembayaran 2 bulan yang sudah dibayar 420 ini nanti akan saya panggil unit PDAM itu, cabang arahan tuh. Nanti akan saya panggil, saya minta keterangan. Begitupun setelah nanti saya panggil kepala unit arahan, bapak-bapak ini, Pak Wasta dengan Pak Tosif, nanti saya panggil juga, kan gitu, supaya kepala unit arahan itu menyampaikan, kan gitu, hasil perbedaan daripada perintilan yang dikeluarkan oleh unit arahan dan pembayaran. Terus sanksinya apa kalau kemudian? Sanksinya Pak Dirturpan menyampaikan ke saya, kalau begitu gimana tindakan Bapak nih dengan adanya seperti itu? Kalau memang staf saya atau karyawan saya PDAM Tirta Garam Ayu melakukan kesalahan, akan saya pecat. Wah, buat amat. Iya, ketegasan beliau seperti itu, Pak. Jangankan kepala unit siapapun pada saat itu, Pak. Pak Tosim percaya dengan manajemen sampah tong sampah akan memecat. Banyak kasus tidak ada yang dipecat kok, termasuk salah satu pegawainya berangkat jadi kontraktor, tidak ada tindakan. Makanya saat ketika Pak Dirut Turpan menyampaikan seperti itu, saya akan tagih janjinya. Apakah Dirut PDAM itu benar akan melaksanakan dan akan memecat staf yang sudah dianggap salah nih? Iya kan? Ya saya tunggu, Pak. Kan begitu. Nah, setelah itu, maaf nih Pak, saya belum selesai ya. Setelah saya komunikasi dengan Pak Nurpan, dan Pak Nurpan saat itu menjanjikan memanggil kepala unit dan memanggil saya berdua untuk menyampaikan yang jadi permasalahan ini, perbedaan ini nih. Oke, saya tunggu, saya bilang kan. 1 hari kemudian Pak Wasta ditelepon lah sama Humas PDAM, Pak Budi, kan gitu. Nah, untuk menyampaikan hal ini, saya dengan Pak Wasta datang lagi ke pusat PDAM, dan singkat cerita bertemulah di situ ada kepala unit arahan Pak Am, terus ada Humas PDAM Indramayu, Pak Budi, juga staf-staf yang lain. Ada sekitar saat itu ada sekitar 6 orang. Apa penjelasannya? Penjelasannya dari Pak Budi itu berikut dengan yang lain-lainnya. Saya tanya, Pak Budi jabatannya apa? Sebagai Humas, Pak. Manajer Humas, Pak Budi itu. Iya. Awalnya dia mempertanyakan ke Pak Wasta, tetapi dalam pertemuan itu katakanlah sepertinya Pak Budi Humas ini seolah-olah ya mereka merasa tidak bersalah. Merasa tidak bersalah. Pokoknya harus dilindungi lah bawahnya. Iya, nggak tahu. Ya. Saya patokannya, yang jadi patokan saya ini yang sudah ditin yang dapat dari arahan ini. Ditanyakan ya sama Pak Budi bahwa saya tanya, ya yang benar yang mana? Ya, saya tanya sebelum saya tanya ini yang dikeluarkan oleh unit arahan, saya tanya ini. Pak, saya bilang, kalau ini bukti pembayaran yang sah, bukan, saya bilang. Ya itu pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh PDAM. Kan begitu. Oke. Saya tanya lagi, Pak, kalau perintilan yang dikeluarkan oleh unit PDAM, ini dasarnya dari mana? Saya juga. Ya, itu katanya dari sistem. Sistem itu tidak bisa dirubah. Di sisi lain, mereka bilang sistem tidak dirubah. Di sisi lain, mereka seolah-olah munculnya 420.000 ini seolah-olah dapat dapat pengajuan dari unit arahan. Itu ceritanya, Pak. Jadi karena bilang sistem itu tidak bisa dirubah, lalu
dia mengatakan ini benar. Ya, Ternyata prinoutan yang ini juga benar, sistem tidak dirubah. betul. Ternyata angkanya berbeda. Berbeda. Nah, ini namanya sistem sampah. Oh, ya gitu, kan? iya. Gitu loh. Ya. Ya harusnya sebagai manajer humas tidak bisa begitu. Ada kesalahan apa dalam sistem itu? Ya kan? Nah, ternyata kemudian kesalahan input. Apakah yang di arahan itu main tembak Ya. atau apa? Tapi Ya. ternyata yang aneh adalah data di pusat berbeda dengan data Di unit. di unit. Ya. Nah, itu berarti masih menjadi tong sampah lanjut. Ya, itu yang saya pertanyakan tuh Pak, kenapa berbeda? Kan kalau yang namanya sistem kan mestinya dari pusat, dari pusat sampai ke cabang, sampai ke unit itu mesti harus sama. Iya. Kan gitu. Terus penjelasannya. Andai kata nih Pak, andai kata kalau orang itu tidak ketemu dengan orang yang ngerti membuka aplikasi website PDAM, saya mungkin menuruti ini, ya, yang tagihannya besar. Ya, tagihan yang besar, yang 1.747 itu Pak Wasta tuh. Karena Pak Wasta tidak tahu. Ya. Setelah tahu munculnya ini, kan ada teman yang bisa membuka tuh Pak. Ternyata muncul total 2 bulan itu hanya 419.000 sekian. Pada waktu manajer humas menjelaskan begitu, ada dinutnya tidak? Tidak ada. Tidak ada. Yang konon katanya akan dipanggil kepala unitnya. Bapak berdua juga nanti panggil, suruh terangkan. Nah, ternyata belum terbukti. Ternyata kan tidak ditemukan antara kepala unit, antara humas, antara pelanggan dan juga saya. Inginnya saya, karena Pak Dirut saat itu menyampaikan, nanti panggil kepala unit, panggilnya Bapak berdua, nanti dipertemukan kepala unit, sampaikan. Ternyata ingkar janji. Nah, dan saya meyakini pada hari itu, mau sebelum ketemu dengan saya nih, Pak Humas PDAM ini, meyakini Humas itu sudah meeting dulu ke atas untuk ketemu dengan saya. Karena apa? Saya menunggu dari jam 10 kurang, Pak. Nemuin sampai jam 11 lebih ke saya. Saya bilang, Pak Master, tolong. Ini sebetulnya yang butuh nih siapa? Ya. Yang butuh kan Humas PDAM. Coba tolong dikasih tahu. Masih lama enggak? Kan gitu. Dan nanti saya sebentar lagi mau turun. Kalau mau turun kan beliau kan berarti berada di atas di ruangannya Pak Dirut. Kan gitu. Nah, tadi sebelum ini Pak Kosim bilang sudah ke DPR mengadu. Apa sih? Ya, dengan berdasarkan temuan seperti ini, karena saya tahu ada informasi bahwasannya anggota Dewan Komisi 3, Anggi Novia yang dari PDIP, sedang seolah-olah kan ingin hak angket hak angket dan ingin membentuk pansus. Itu informasi dari siapa? Saya informasi dari ada media online, Pak. Oh, bukan maksudnya pernyataan Anggi anggota Dewan atau yang hak angket itu? Iya, jadi saya sempat baca di media online. Ada pernyataannya Anggi. Iya. Iya. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin anggota Dewan ini juga tidak pernah paham. Iya, mau paham nanti dulu. Saya mau ini dulu. Ini berkali-kali anggota Dewan dan beberapa orang mengatakan hak angket. Di dalam undang-undang itu MP3, hak angket itu harus melalui mekanisme interpelasi dulu. Kalau dipansuskan boleh. Nah ini tiba-tiba langsung ke angket, ini kan namanya kita dianggap itu dulu, gitu loh. Mendulukan diri sendiri, ini kan kacau. Mengajari publik, mengajari masyarakat untuk menjadi dulu. Di dalam undang-undang itu, hak angket itu baru bisa dilaksanakan setelah menempuh mekanisme interpelasi. Jika ditolak, maju ke angket. Bukan ujung-ujung diangket. Jadi itu penjelasan yang dulu, kalau ini memang keluar dari anggota DPR, disayangkan. Itu kan namanya dia tidak pernah mau belajar soal mana yang benar, mana yang salah dengan tata kelola dan peraturan perundang-undangan. Oke, dilanjutkan. Iya, karena saya ada data seperti ini, saya coba kasih tahu informasi ke anggota Dewan itu, ke Ibu Anggi itu. Bu, bisa enggak nanti kita bisa ketemu, kan gitu. Saat itu waktu hari Jumat kan, bisa Pak nanti hari Minggu kan gitu. Iya, ketemunya hari Minggu. Di luar jam kerja. Ya, nanti saya hari Minggu Indramayu. Oke, nanti jam berapa Bu?
dia bilang jam 11 kan gitu. Ya udah, saya hari Minggu jam 10 siap-siap suatu Pak. Ya. Mungkin sih mau ketemu dengan Ya, Bu sekarang Dewan, sudah hari Selasa. Ya, nah pada saat hari Minggu sekitar jam berapa ya? Dia sekitar jam 9 atau jam 10. Jam 9. Pak, hari ini saya nggak bisa ketemu karena hari ini jam 10 saya harus ke Jakarta lagi. Dalam rangka apa? Nggak tahu, saya tidak nanya Pak. Oke siap Bu, saya bilang. Jadikan yang naik ketemu nih. Nanti ketemunya hari Selasa. Selasa Hari ini nih Pak. Ya. Iya kan. Saya tanya. Nanti hari Selasa ketemunya jam berapa Bu dan di mana? Nanti saya kabarin. Kan seperti itu. Dan sampai detik ini pun Ibu Anggi belum masih tahu. Sudah jam 10 lewat. Ya, makanya saya datang ke Pak Oo nih. Padahal Ibu Anggi juga menyarankan ke saya, ya sudah Pak, datanya yang itu diperbanyak. Saya saat itu nyambupin kan gitu kan. Oke siap Bu, saya akan cari data lagi. Untuk ditaruh di tong sampah. Yang nggak tahu mau dibawa kemana, apa taruh di tong sampah atau mau bungkus kacang, saya nggak tahu ya. Kan ngomongnya beliau kan seperti itu tuh, kan gitu. Pas hari ini belum ada informasi dari Ibu Anggi juga. Ya harapan saya sih mencoba untuk meluruskan, karena setiap kali saya berkomunikasi dengan masyarakat pengguna PDAM, semua itu mengeluh dengan pelayanan PDAM. Sampai malam-malam saya jam 10 malam saya datang di tempatnya desanya Bapak Wasta. Iya kan? Airnya enggak tidak. Airnya itu sampai keruh, Pak. Warnanya hijau, Pak. Ada dokumentasinya, Pak. Jadi Kapolri iya, karena saya banyak menampung aspirasi masyarakat yang keluhan PDAM. Ya saya coba sikapi apa sih sebenarnya. Kan begitu, Pak. Ya, jadi Kapolri dimakan tikus, tawar dimakan. Ya. Dua. Makanya saya juga mungkin analisa liar saya begini Pak. Saya dapat informasi juga dari media online. Konon katanya PDAM juga punya hutang 3, sekian M ya. Kepada siapa? Kepada Tirta Kebuning tuh. Oh akhirnya belum dibayar. Ya. Itu. Maka analisa liar saya itu jangan-jangan nih PDAM nih mau mengeruk dari masyarakat dengan alibi sistem. Untuk memenuhi hutang. Padahal airnya munculnya yang munculnya juga tidak full. Iya kan tidak sesuai. Ya, boleh juga. Ya analisa liar saya. Ya, boleh dong orang untuk menganalisa. Boleh curiga. Ya boleh curiga. Ya, sebagai tong sampah manajemen sampah, publik pelanggan harus karena curiga. demi untuk menutupi hutang. Transparansinya tidak ada. Nah, gitu. Seperti itu Pak. Jadi sekarang terakhir nih perbincangan kita. Pak Wasta, apa yang mau disampaikan kepada Bupati sebagai KPM, ya kan? Sebagai Bupati, apa kemudian yang mau disampaikan kepada Dirut PDAM? Tidak penting untuk cabang, ya, karena cabang itu anggap aja boneka. Apa yang ingin disampaikan sebagai kalau saya sebagai Bupati dulu? Ya, kalau saya supaya jangan TikTok dulu bupatinya sampai ya. Bupati itu yang punya hak dan wewenang, harap segera ditindaklanjuti lah. Karena masyarakat juga butuh untuk kepentingan sehari-hari. Nah, jangan sampai kita dengan alasan kebocoran terus. Padahal faktanya ada dugaan iya atau tidak, saya nggak tahu karena saya bukan bidangnya ya Pak. Seperti itu aja Pak. Oke. Pak Kasim, ke Bupati apa? Ke Dirut PDAM apa? Ya, kalau ke Dirut PDAM, untuk sementara ini sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat itu, akan memanggil, akan memberikan sanksi. Kalau toh memang ada sebuah pelanggaran di situ, kan gitu. Akan dipecat. Kita tunggu. Saya tunggu ucapan diri. Kalau tidak dipecat, apa? Tong kosong nyari bunyinya. Ya, bagaimana nanti Pak O untuk menjawab itu ya? Saya tunggu. Ada lagi yang mau sampaikan Bupati. Ini yang penting Bupati. Kalau terkait dengan Bupati sebagai kuasa pengguna apa namanya? KPM. Iya KPM. Kuasa pemilik modal. Pemilik modal. Ya kira-kira ya tolong dibenahi manajemen daripada PDAM Tirta Darmayu ini. Nah, kalau bupatinya lebih asik tiktokan, apa harus suruh mundur atau apa? Ya itu nanti masyarakat yang menilai saja Pak. Untuk Dewan apa? Yang untuk Dewan juga jangan tutup mata juga. Dewan duduk di sana kan harus menampung aspirasi masyarakat. Jangan sampai tutup mata.
Orang buat janji aja selama ini dia juga Tidak tepatnya ya Pak ya. tidak menepati. Nah, jadi sekarang Dewan ini hanya matanya ditutup, tidak kelihatan, ya kan? Atau telinga juga ditutup, Atau mungkin dua-duanya. Dua-duanya. Ya, mata telinganya mungkin telinga tidak mau mendengar aspirasi keluhan masyarakat. Mungkin mata juga demo, tidak mau ya, melihat. Iya, mestinya seorang dewan tuh harus menampung masyarakat dan juga bisa mengaplikasikan. Dulu jadi aspirasi turun ke bawah reses itu apa saja, Dewan? Iya, makanya tahu nggak ngicen nggak tahu PDAM itu bobrok tidak gitu. Selama ini sih memang masyarakat juga kan masih belum membuka pengetahuan, Pak. Jadi kebanyakan mereka. Jadi kalau reses datang ke desa, biasanya tuh hanya sekitar ada keperluan irigasi, pengerasan jalan setapak, ya bagi-bagi snack, bagi-bagi amplop ke masyarakat. Ya, Orang itu juga pernah menyaksikan. ada keperluan pribadi lah, politik Pak. Politik. Ya, seperti lebih kental politiknya ke depan daripada yang sedang dialami. Membantu masyarakat meluaskan. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Dan yang cukup ya Pak ya. Iya, mungkin Pak Wasa dulu Pak. Sudah cukup lah. Oke. Karena kalau begitu Jurnal PKSPD akan menutup dan memberikan catatan bahwa kasus yang dialami oleh Pak Wasta dan disaksikan oleh Pak Tosim sebenarnya bukan baru pertama kali. Di Desa Sriok, tiba-tiba kemudian yang biasa cuma 160, kemudian dia kaget dengan lonjakan tidak mau bayar, kemudian di print out lah oleh PDAM 8 juta 700 sekian. Berapa bulan? Tapi karena diprotes itu 3 bulan. Padahal itu pemakaiannya tidak bocor dan sudah dicek. Tiba-tiba kemudian bisa kompromi berubah. Ya kan? Cuma 422-an. Itu kasus yang terjadi. Di Teluk Agung juga sama. Saya mendapatkan data dari Teluk Agung yang mengaju kepada PKSPD juga serupa. Kemudian yang lebih hebat lagi, di PDAM buktikan kalau bukan menganut manajemen sampah dan tidak tong sampah supaya publik percaya transparansinya dibuka, ini neraca tidak bisa diakses. Ya, kemudian juga akuntabilitasnya itu juga ini. Kemudian ganti meteran ya. Kalau tadi diputus, ya kan? Ternyata kemudian dikenakan kelipatan. Jadi bulan pertama sekian naik, kemudian bulan kedua naik, sehingga bulan ketiga menjadi 8.234. Bayangkan. Lalu akhir ujung-ujungnya diselesaikan dengan kompromi. Tapi banyak dermawan di PDAM. Kita bantu dengan itu loh. Nah, ini menunjukkan bahwa masih menjadi tong sampah, manajemen sampah. Yang kemudian ini catatan terakhir, bagaimana neracanya, pencatatan di akuntansinya. Dengan adanya komplain seperti misalnya sudah 3 bulan di Sriap, Kecamatan Jatibarang, harusnya kan neracanya ada tagihan 8 juta sekian untuk si A. Ternyata kemudian berubah, termasuk juga di arahan Pak Wasta. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa bagian akuntansi ini juga harus sekolah lagi. Ini jangan tunggu-tunggu amat. Nanti diterawakan oleh orang akuntansi. Nah, Dirut yang mengklaim bahwa dia seorang profesional juga harus buktikan. Nah, data-data seperti ini merupakan salah satu fakta konkret apa yang saya selalu sebut dan saya selalu kritik PDAM suruh bantah bahwa PDAM masih menjadi tong sampah dan manajemen sampah. Salah satu buktinya adalah keluhan pelanggan, bukti-bukti lainnya nanti kita bahas dia akan datang. Ini anggap adalah bagian pertama. Tetapi kalau kemudian PDAM tidak merubah juga berarti memang dia sampah juga, termasuk bupatinya. Mestinya bupati melakukan audit investigatif karena ada kecurigaan tadi bahwa 3 miliar isunya belum dibayar kepada Kemuning, ya kan? Kuningan sebagai suplai air. Nah, kemudian juga ada indikasi lain. Tapi kalau bupatinya juga tidak melakukan audit investigatif atau tujuan tertentu, maka sama saja bupatinya juga mengadut manajemen sampah, memelihara sampah. Ini problemnya. Kemudian yang terakhir adalah DPR. DPR kalau kemudian tidak pakai kriteria, lalu fungsinya apa? Komisi 3 yang membidangi ini. Padahal harus dicek. Yang namanya sistem, kalau inputnya salah, outputnya salah. Sistem yang baik, input akan sama, kantor pusat dan kantor cabang akan sama.
Nah, tapi karena ini faktanya berbeda, maka ada sistem yang kemudian tidak beres. Kedua, kemungkinannya kalau tidak bocor adalah hukum Boyle mesti juga diuji. Karena kalau tekanan anginnya besar, kuat, airnya sedikit, maka meterannya berjalan kencang. Maka ini akan merugikan konsumen, pelanggan. Dan ini termasuk juga persoalan korupsi pencurian gitu loh. Nah, jadi sekali lagi Bupati, DPR dan Dirut PDAM buktikan bahwa PDAM bukan tong sampah dan tidak mengalir manajemen sampah. Tapi kalau semua ujung-ujungnya kompromi face to face, kemudian seolah-olah sebagai dermawan kita kasih diskon, kita kasih bantu, maka itu tidak menyelesaikan sesuatu yang sistem itu harus diperbaiki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.